pagi semuanya. Perkenalkan, saya Andrea Mutus Regar, NIM 129200011, akan melakukan presentasi tentang bisnis model kanvas budidaya lobster dengan teknologi induksi spawning. Sedikit pengertian tentang induksi spawning adalah teknologi induksi spawning ini merupakan metode atau teknik dalam budidaya perikanan, khususnya pada budidaya lobster yang dirancang untuk mengendalikan dan meningkatkan produksi benih lobster secara artifisial. Teknologi ini bertujuan untuk merangsang atau menginduksi proses pemijahan dan pelepasan telur secara terkontrol dalam lingkungan budidaya. Oke. Yang pertama adalah key partners atau mitra kunci. Adapun mitra kunci yang saya terapkan adalah yang pertama restoran dan pasar seafood. Nah, adapun manfaat dari restoran dan pasar seafood adalah dengan menjalin kemitraan dengan restoran, produsen lobster dapat menjangkau konsumen akhir secara lebih efisien. Yang kedua, agen distribusi. Menyediakan layanan logistik untuk distribusi lobster ke pasar. Dan yang terakhir adalah pemerintah lokal, di mana pemerintah lokal dapat memberikan regulasi dan izin yang diperlukan untuk menjalankan operasi budidaya lobster. Selanjutnya adalah key activities adalah kunci dari kegiatan budidaya lobster ini. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan, research dan develop. Selanjutnya monitoring kolam budidaya, pemasaran dan promosi, manajemen logistik dan distribusi, manajemen risiko, dan selanjutnya manajemen keuangan. Selanjutnya adalah value proposition. Nah, value proposition yang saya ambil itu, yang pertama adalah kualitas lobster berkualitas tinggi, yang kedua ketersediaan sepanjang tahun, yang ketiga pertumbuhan cepat dan efisien, dan selanjutnya adalah keberlanjutan lingkungan, dan yang terakhir adalah partnership strategis. Nah, adapun value atau nilai yang saya berikan kepada customer saya, yang saya highlight adalah kualitas lobster yang berkualitas tinggi. Dengan kualitas lobster yang berkualitas tinggi, customer atau pelanggan saya itu bisa merasa puas atas produk yang saya hasilkan. Selanjutnya adalah customer relationship. Adapun customer relationship yang saya ambil itu yang pertama pelayanan pelanggan, di mana pelayanan pelanggan ini dapat menyediakan pelayanan pelanggan yang responsif dan ramah untuk menjawab pertanyaan, memberikan solusi terhadap masalah, dan membangun hubungan yang positif. Yang kedua adalah umpan balik pelanggan, yaitu menganalisis umpan balik pelanggan secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi dari pelanggan. Selanjutnya adalah customer segment. Adapun customer segmentnya yang pertama adalah pelanggan utama, di mana pelanggan utama merupakan kelompok atau segmen pelanggan yang menjadi fokus utama dalam bisnis saya. Dalam konteks budidaya lobster, pelanggan utama dapat mencakup restoran, bisnis, pasar ikan, konsumen langsung, dan sektor-sektor terkait yang membutuhkan pasokan dari lobster saya. Yang kedua adalah kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan mencakup apa yang diinginkan atau dicari oleh pelanggan dalam produk atau layanan yang disediakan oleh bisnis. Dalam budidaya lobster, beberapa kebutuhan pelanggan mungkin meliputi yang pertama, kualitas produk, ketersediaan stok, harga yang kompetitif, pelanggan yang baik, ketersediaan produk secara berkala, kemudahan dalam proses pembelian. Selanjutnya adalah key of resources. Nah, adapun key of resource yang saya ambil yang pertama bahan pangan. Tentunya bahan pangan yang baik dengan kualitas yang baik akan menghasilkan produk lobster yang baik. Selanjutnya adalah lobster. Yang ketiga adalah teknologi induction spawning. Seperti yang saya jelaskan dari awal, teknologi induksi spawning merupakan teknologi yang jarang untuk saat ini, yang mungkin memiliki sustain atau produk yang sustain dari teknologi yang akan datang. Selanjutnya adalah budidaya kolam terkontrol. Dengan monitoring kolam dapat menghasilkan lobster-lobster atau hasil yang baik. Selanjutnya adalah tenaga kerja ahli. Nah, dengan meng-hire atau menggunakan jasa dari tenaga kerja ahli dalam bidang teknologi induksi spawning dapat meningkatkan kualitas dari produk, yaitu lobster saya.
Selanjutnya adalah channel. Adapun channel yang saya ambil yang pertama adalah penjual langsung ke restoran. Nah, menjalin hubungan langsung dengan restoran dan warung seafood untuk menyediakan pasukan lobster secara langsung. Cara ini dapat dilakukan bagi hampir semua metode-metode yang dipakai dalam budidaya. Selanjutnya adalah pasar online dan e-commerce. Nah, menggunakan platform online atau e-commerce untuk menjual produk lobster secara langsung kepada pelanggan dapat memudahkan proses pemesanan. Selanjutnya adalah cost structure. Adapun cost structure yang saya ambil itu yang pertama adalah biaya tetap dan biaya variabel. Adapun contoh-contoh dari biaya tetapnya yang pertama biaya kolam budidaya lobster, biaya teknologi induction spawning, biaya tenaga kerja tetap. Selanjutnya biaya variabel, dimana contohnya yang pertama adalah biaya benih lobster, biaya pakan dan perawatan, biaya tenaga kerja variabel, dan biaya operasional. Nah, yang terakhir adalah revenue streams. Adapun revenue stream yang saya pakai yang pertama adalah penjualan lobster. Nah, pendapatan utama berasal dari penjualan lobster atau lobster hidup ke pelanggan seperti restoran, bisnis seafood, pasar ikan, atau konsumen langsung. Yang kedua adalah pelatihan dan konsultasi. Menyediakan pelatihan khusus tentang penerapan teknologi induksi spawning, termasuk menggunakan peralatan, pemantauan proses, dan penanganan benih lobster. Nah, sekian dari pemaparan dari bisnis model kanvas budidaya lobster laut dengan teknologi induksi spawning dari saya. Terima kasih.